Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar salih-salihah? Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar bab baru tentang lingkaran. Yang pertama kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran terdiri dari titik pusat, jari-jari lingkaran, diameter lingkaran, busur lingkaran, tali busur, tembereng lingkaran, juring lingkaran, dan apotema. Setelah ini akan ada penjelasan tentang masing-masing unsur-unsur lingkaran ini. Jadi diperhatikan baik-baik video berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi kita bertemu dalam video pembelajaran ya. Kali ini kita akan belajar matematika tentang lingkaran. Dan kita akan memulainya dengan bagian-bagian lingkaran. Apa saja bagian-bagian dari lingkaran itu? Bagian-bagian dari lingkaran itu ada pusat lingkaran, ada jari-jari lingkaran, ada diameter lingkaran, ada busur lingkaran, ada tali busur lingkaran, tembereng lingkaran, juring lingkaran, dan terakhir apotema lingkaran. Mari kita mulai bagian-bagian dari lingkaran ini. Di sini kita punya lingkaran berwarna ungu ya. Kita mulai dengan titik pusat lingkaran. Apa itu titik pusat lingkaran? Titik pusat lingkaran adalah titik yang tepat berada di tengah-tengah lingkaran dan mempunyai jarak yang sama saat dia ke semua titik di tepi lingkaran. Nah, kita berikan titik dulu ya di tengah lingkaran. Lalu kalau kita tarik garis ke tepian lingkaran, maka dia punya jarak yang sama. Lihat ya, 3 garis putus-putus itu. Waktu ditarik dari titik pusat lingkaran, jaraknya sama. Nah, kita namakan ya, titik pusatnya itu adalah titik P. Nah, sekarang adalah jari-jari lingkaran. Apa itu jari-jari lingkaran? Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang dihitung dari titik pusat lingkaran ke sembarang titik ke tepian lingkaran. Kita kasih titik dulu ya. Titik A, B, C, dan D. Lalu kita tarik garis dari P ke A. Maka garis PA ini adalah jari-jari lingkaran. Kita tarik garis P ke B. Maka garis PB ini adalah jari-jari lingkaran. Kita tarik garis P ke C, maka PC ini juga adalah garis jari-jari lingkaran. Mudah ya? Sekarang diameter lingkaran. Diameter lingkaran adalah garis yang menghubungkan dua titik di tepian lingkaran, tapi dia harus melalui titik pusat lingkaran. Berarti dilewati nih titik pusatnya nanti ya. Nah, di sini titik pusat kan P ya.
Bila kita tarik garis seperti ini ya, yang ungu dari A ke D melewati P, berarti panjangnya dari A ke D ya, itu adalah garis AD, ini adalah diameter. Lalu kita tarik lagi garis dari C melewati P sampai ke B. Nah, garis ini adalah garis diameter juga, garis diameter CB. Kita lanjutkan lagi ya, sekarang adalah busur lingkaran. Kita pasti sudah pernah ya melihat alat busur yang kita pakai untuk mengukur sudut. Nah, di sini kaitannya dengan kita belajar bagian-bagian lingkaran, kita akan melihat garis lengkung seperti yang ada pada alat busur ini ya, yang di garis merah tersebut. Karena busur lingkaran adalah garis berbentuk lengkung yang ada di tepian lingkaran. Di sini contohnya adalah busur AB, berarti dia garis lengkung dari A ke B. Yang berwarna kuning itu ya. Lalu ada busur AC, berarti garis lengkung dari A ke C. Lalu ada busur CD, berarti garis lengkung dari C ke D. Lalu ada busur BD, berarti dia garis lengkung dari B ke D. Nah, kita sekarang lanjut ke tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan ujung-ujung dari garis lengkung tadi atau garis busur tadi yang ada di tepian lingkaran. Nah, di sini kita ada punya dua garis busur lingkaran, yaitu AB dan CD. Mari kita tarik tali busur AB. Berarti garis lurus dari A ke B itulah tali busur AB yang berwarna hijau. Lalu kita tarik juga tali busur CD pada busur lingkaran C ke D. Kuning yang di atas ya. Tarik garis lurus dari C ke D berwarna hijau, dia adalah tali busur CD. Di sini di lingkaran ini kita juga punya tali busur terpanjang, yaitu tali busur AD. Berarti tali busur yang berjalan dari A ke D ya. Nah, dia berasal dari busur atau garis lengkung AD yang terbesar juga, busur terbesar. A ke D yang berwarna biru itu ya. Sekarang adalah tembereng lingkaran. Apa itu tembereng lingkaran? Tembereng lingkaran adalah luasan pada lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur, di sini busur CD, dan juga tali busur, yaitu tali busur CD. Lalu kita beri arsiran temberengnya berwarna merah ya. Nah, biasanya soal akan muncul seperti ini. Dia akan diberi arsir temberengnya. Lalu kita mengetahui tembereng itu yang mana lebih gampang seperti ini. Kita keluarkan ya arsirannya ya, bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat. Tembereng itu gampang mengingatnya. Dia seperti bagian bawah atau bagian alas dari mangkok mie. Gampang ya untuk menghafalkan yang mana tembereng ya jadinya ya. Seperti alas bagian bawah mangkok mie. Lalu sekarang juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur. Di sini ada busur AB dan juga dua buah jari-jari yang berada di kedua ujung dari busur. Di sini ada jari-jari PA dan juga jari-jari PB. Nah, juring adalah bagian yang diarsir yang berwarna biru, ya. Lihat, kalau kita potong juring ini, dia seperti potongan pizza. Nah, jadi gampang ya menghafalkan ya yang mana tembereng dan yang mana juring. Kalau juring bentuknya seperti potongan pizza. Kalau tembereng bentuknya seperti alas mangkok mie. Lalu terakhir pada bagian lingkaran kita akan belajar apotema lingkaran. Apa itu apotema lingkaran? Apotema lingkaran adalah garis penghubung yang paling pendek yang menghubungkan tali busur dengan pusat lingkaran. Berarti kita akan menghubungkan tali busur ini ya, tali busur A ke B dengan titik pusat. Berarti kita akan menghubungkan dia ke titik P. Nah, garis itu pasti selalu ditarik dari titik pusat tegak lurus dengan garis tali busur ya. Nah, itu ya. Apotema itu berarti garis ungu dari P menuju ke tali busur. Dan sudah bisa dipastikan apotema selalu tegak lurus dengan tali busur. Demikian pembelajaran bagian-bagian lingkaran ya.
Untuk mencari luas dan keliling, kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Nah, setelah melihat video tersebut, apakah masih ada yang belum paham? Jika masih ada yang tidak paham, boleh bertanya ke Ustazah. Silakan bertanya, jangan malu jika masih ada yang belum paham. Kemudian untuk tugasnya, yang pertama adalah pelajari dulu buku halaman 52-56. Di buku itu sudah ada penjelasan tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi kamu biar lebih paham, selain mendengarkan dan melihat video tadi, kamu juga harus belajar buku biar lebih paham. Yang kedua, kerjakan soal latihan di buku halaman 56-59. Jadi di buku sudah latihan soal, silakan dikerjakan dari halaman 56 sampai 59. Sekian pelajaran tentang unsur-unsur lingkaran hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan dan selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa murojaah, membantu orang tua, dan olahraga juga ya untuk menjaga kesehatan. Terima kasih.